Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang LQ45 di mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelum kita ke pembahasan, saya ingin berdoa terlebih dahulu pada teman-teman semua. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang melimpah. Semoga COVID ini tuntas, semoga tidak ada lah ini. Oke, kita ke pembahasan indeks LQ45 itu, yaitu indeks pasar saham yang di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Sebelumnya indeks LQ45 ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut, mulai dari BNI, kemudian Astra, kemudian ada Alam Sutra Realty, ada Sentul City Tbk, kemudian ada Bank BRI, Bank BNI juga, ada PT Telkom. Sebenarnya banyak sih, ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan dari Bursa Efek Indonesia. Oke, saya akan ambil nama perusahaan tersebut. Saya akan ambil perusahaan PT Telkom. PT Telkom Indonesia ini di bidang telekomunikasi dari sektor infrastruktur. Saham dari Bursa Efek Indonesia ini sangat standar ya, ada naik turun, ada tengah-tengah gitu. Jadi volume dari PT Telkom Indonesia ini 161,85,6 miliar. Itu volume pemasaran dari indeks perkiraan dari Telkom Indonesia ini. PT Telkom Indonesia ini pusat kantornya di Jakarta, di Jalan Gatot Subroto, di Geraha Citra Cakrala lantai 5. Kita bisa melihat indeks LQ45 ini dari Google juga, jadi bisa melihat pasar saham atau pasar volume dari PT Telkom ini. Bisa lihat dari trending. Kemudian ada beberapa yang bekerjasama saham dari milik PT Telkom ini. Ada beberapa, ada Bakri Telkom, ada SLC atau Tbk, dan juga yang lainnya. Jadi saya tidak akan sebut satu persatu perusahaan tersebut. Kemudian salah satu apakah yang bisa memenuhi kriteria untuk melihat dari LQ45 ini, melihat pasar yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu telah tercatat di BEI Bursa Efek Indonesia selama 3 bulan. Yang kedua, aktivitas transaksi di pasar reguler, yaitu dari nilai, bisa dari volume, kemudian dari frekuensi transaksi. Yang ketiga yaitu ada jumlah hari perdagangan di pasar reguler. Jadi kita harus melihat perdagangan per hari di pasar reguler, jadi untuk bisa melihat dari periode tersebut. Kemudian yang keempat, kapasitas pasar pada periode waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, selain melihat dari likuiditas dan kapasitas, kita bisa lihat dari
keadaan keuangan atau prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Kemudian kita tadi dari video ibu bisa melihat harga saham perusahaan tersebut, tapi di sini PT Telkom ini saya tidak bisa melihat berapa harga saham PT Telkom ini, tapi di sini saya melihat dari web IDX COID, yaitu dari tahun 2020 cash dividend dari PT Telkom ini yaitu 16 triliun 643 miliar 448 juta 525.934 rupiah. Kemudian bonusannya tidak ada. Kita catatnya atau come date dari 8 Juni 2021 sampai 9 Juni 2021, record date dari 10 Juni hingga 2 Juli 2021. Jadi kita cuma melihat dividen PT Telkom Indonesia ini, dan kita tidak bisa melihat saham dari PT Telkom ini, tapi kita bisa melihat perusahaan manakah yang bekerja sama dengan PT Telkom ini, berapa nilai dan volume hasil penjualan dari PT Telkom ini per hari. Oke, mungkin gitu aja dari manajemen keuangan dari LQ45. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin saya kurang jelas dari presentasi tersebut. Mohon maaf, mungkin sayanya kurang begitu paham apakah LQ45 itu belum begitu paham. Mungkin gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.